Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat kita bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan materi sistem suspensi yang sebelumnya sudah kita lewati, baik di kelas maupun di praktik di bengkel. Sebagaimana kita pahami, sistem kemudi ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem suspensi. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati Tuhan. Berdoa selesai. Ini yang tidak hadir berarti cuman Sardi. Semuanya hadir kecuali Dimas yang pakai seragam baju praktek. Biasa ya. Ada-ada aja Dimas. Kenapa kita harus mempelajari sistem kemudi? Karena sistem kemudi ini menjadi bagian yang penting dari sepeda motor. Sebagaimana yang kalian pahami, dia fungsi pengendali. Nah, banyak di tengah-tengah masyarakat kita itu sepeda motor yang digunakan di jalur-jalur ekstrim itu karena kita ini berada di daerah yang tidak semua jalannya bagus. Para pengguna kendaraan itu kadang tidak teliti terhadap keadaan kendaraannya. Padahal kalau diperhatikan banyak yang mengalami masalah sistem kemudinya karena kan memang truknya yang berat. Nanti setelah ini saya akan perlihatkan bagaimana contoh keadaan sistem kemudi yang mengalami masalah. Oleh karena itu, dengan mempelajari ini diharapkan kalian nanti punya kemampuan bagaimana mendeteksi kerusakan sistem kemudi, kemudian memperbaikinya, dan ini bisa dijadikan bekal di kemudian hari kalau kalian ini menjalani profesi sebagai mekanik. Atau misalnya kalau yang perempuan ternyata nanti tidak dapat turun secara langsung di proses perbaikannya, misalnya penyedia spare part, dia paham betul kerusakan ini, apa yang harus diganti, apa yang harus diperbaiki, dan ini juga bisa menjadi sumber pendapatan, sumber income. Jadi kalian nanti kalau ternyata berprofesi sebagai mekanik sepeda motor, maka pengetahuan-pengetahuan semacam ini menjadi bekal kita dari dalam proses perbaikan. Karena di bengkel-bengkel itu yang paling penting adalah pelayanan yang bagus, pekerjaan yang memuaskan, hasilnya menyenangkan bagi para pelanggan. Proses perbaikannya tidak dilakukan dengan kasar sebagaimana yang kita sering alami, dipukul semaunya dengan alat-alat yang tidak standar itu. Akibatnya walaupun bagus, tapi kendaraan itu bisa jadi tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama karena terjadi cacat. Maka sebagai orang yang sudah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh seperti kalian ini, tentu nanti akan melakukan proses perbaikan dengan proses-proses yang standar sehingga kendaraan dapat digunakan dalam waktu yang lama, pelanggan puas. Jadi tidak boleh satupun dari pembelajaran kita ini Anda tidak serius, karena ini bisa jadi bekal untuk proses Anda sebagai mekanik, bukan sebagai montir.
Karena montir itu kadang-kadang kalau istilah kita dikanibal, dikerjakan dengan kasar, tidak menggunakan standar-standar pekerjaan yang ditentukan. Ini yang perlu kalian pahami di dalam proses pembelajaran sistem kemudi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui pengamatan tayangan PowerPoint pada proses pembelajaran ini, prinsip kerja sistem kemudi sepeda motor sesuai SOP. Standar operasional prosedur. Jadi ada standarnya. Bukan semau-mau kita aja. Kemudian melalui ceramah, diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube menganalisis fungsi sistem kemudi sesuai buku manual dengan cermat dan kritis. Mampu menganalisis komponen-komponen pada sistem kemudi dengan cermat dan kritis. Setelah selesai praktik merawat berkala sistem kemudi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet. Peserta didik mampu membandingkan hasil pemeriksaan sistem kemudi dengan buku manual dengan cermat dan kritis. Setelah melakukan pemeriksaan dan pelaporan hasil, diharapkan peserta didik mampu menerapkan perawatan berkala sistem kemudi sepeda motor sesuai SOP. Jadi ini yang diinginkan dari proses pembelajaran kita ini. Nanti kalau kita tidak dapat melakukan diskusi secara langsung begini, maka forum diskusi kita berlanjut kita laksanakan di grup WA. Nanti saya kasih lagi kuisis. Kemarin itu ada beberapa siswa yang cuma betul berapa aja itu. Jadi kalau sudah pembelajaran begini, perhatikan betul-betul materinya. Nanti kalau ada kuisis lagi saya kirim di grup WA, dijawab dengan serius. Karena ada waktu yang terbatas setiap soal. Siapa yang belum ngerjakan kemarin? Oh, karena HP-nya diambil mamanya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik video ini. Situ aja, tahan. Oke. Kenapa tadi itu yoga? Rusaknya kenapa?
berat sebelah. Terus yang terjadi pada sistem kemudinya kenapa? Kenapa Ardiansah? Kok dia berat sebelah beloknya? Karena batang kemudinya bengkok. Jadi kalau ininya sudah tidak lurus lagi, pasti akan mengalami berat sebelah. Itu bisa disebabkan karena penggunaan yang kerusakan yang sudah dibiarkan terlalu lama. Penggunaan yang lama disebabkan karena melewati jalan-jalan yang sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Tidak terasa, lama-kelamaan dia mengalami perubahan bentuk. Atau pada saat tertentu dia mengalami satu benturan, misalnya menabrak lubang yang dalam, kaget. Atau menabrak dinding, misalnya, atau menabrak sesuatu yang akibatnya ini mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau dia mengalami batang steering stem ini mengalami perubahan bentuk, pasti yang dialami adalah berat sebelah. Makanya sekali-kali kendaraan Anda itu di standar tengah, dilihat posisi ban depan, ban belakang itu lurus sejajar, kemudian biarkan aja tuh kemudinya. Berat sebelah enggak dia? Kalau berat sebelah bisa jadi setelah Anda cek bodi tidak mengalami perubahan bentuk, bisa jadi ini. Kita sering nyebut apa? T. Kalau anak-anak sini sering nyebutnya apa? Segitiga. Karena memang seperti huruf T dia kan. Nah, kalau ini sudah mengalami masa berat sebelah dia, yang bawah juga tidak enak-enak pun, tidak nyaman. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Paham? Rizal paham Rizal? Perhatikan garis besar sistem steering. Ini harusnya 2E nya nih. Steering head sepeda motor adalah alat yang memungkinkan kendaraan untuk mengubah arah perjalanan dan menahan baik beban yang ditransmisikan ke roda depan dan maupun meredam dampak dari jalan. Steering stem yang berfungsi sebagai sumber rotasi kemudi didukung oleh set bearing atas, nih bearing atas dan bearing bawah. Konfigurasi ini memungkinkan pengendara dengan lancar mengoperasikan stang kemudi atau handlebar. Stang kemudi itu kalau dalam istilah teknik namanya handlebar. Jadi perlu diingat, ada rangkaian bearing atas dan rangkaian bearing bawah, sehingga gabungan keduanya ini mengakibatkan pengendara merasa nyaman saat mengoperasikan stang kemudi. Kalau cuma bawah aja atau atas saja, pasti terasa tidak nyaman. Masalah yang mungkin terjadi pada steering head, apa aja masalahnya? Akibat dampak dari jalan atau faktor lainnya. Jadi jalan kita itu, makanya kendaraan-kendaraan yang seyogyanya digunakan di jalan-jalan mulus, yang jalan-jalan tidak terlalu banyak goncangannya itu kalau digunakan di jalan-jalan ekstrim, naik ke GMK sana, ke STN, Toyo, di perusahaan-perusahaan sawit itu, dalam penggunaan yang cukup lama bisa jadi terjadi perubahan bentuk sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi dampak dari jalan atau faktor lainnya. Faktor lainnya itu bisa terjadi karena benturan dan sebagainya. Masalahnya kelonggaran atau kerusakan pada bearing. Kalian paham bearing itu apa? Paham ya? Ngerti yang namanya bearing kan? Bearing itu salah satu komponen dalam kendaraan kita yang
memperkecil terjadinya gesekan atau menghindari terjadinya friksi antara komponen satu dengan komponen yang lain, maka diberikan bantalan berupa bearing. Gejalanya suara tidak normal atau bergetar saat mengemudi. Makanya kalau kalian-kalian yang biasa merasakan kondisi keadaan kendaraannya nyaman, dipakai lepas tangan, itu enak rasanya. Tapi kalau sudah kemudinya mengalami masalah, menggetar, dan kita juga menggetar jantungnya. Betul Teguh? Artinya kita jadi gugup, rebah. Suara tidak normal atau bergetar saat mengemudi, penurunan performa mengemudi karena getaran kendaraan. Jadi waktu kita mengendalikan itu, kita juga mengalami getaran. Sekali lagi, itu mengakibatkan penggunanya atau pengendaranya merasakan tidak nyaman. Selain masalah di atas, perhatikan baik-baik pada sistem kemudi. Tidak tepat dalam merutekan kabel listrik, selang rem dan kabel-kabel lain di sekitar steering head dapat menghalangi proses kemudi atau steering. Kabelnya terlalu kencang, pas diginikan ketarik dia. Atau selang remnya waktu menempatkan tidak tepat, ditarik malah menarik dia karena terlalu kencang. Nah, itu masalah juga itu. Atau kabel-kabel lain itu jadi menghalangi steering. Nah, ini getarannya tadi. Ini batang tengah, ini bearing atas, ini bearing bawah, digambarkan seperti ini. Kalau dia mengalami loss seperti ini, maka bisa jadi terjadi getaran. Tidak lagi rapat posisinya. Loss, kosong. Ini juga ada peluang terjadi getaran. Karena ada daerah yang kosong ini. Ini batang tengahnya seolah-olah digambarkan seperti ini. Kemudian ini bearing atas, ini bearing bawah. Fungsi sistem kemudi mengendalikan arah kendaraan dengan membelokkan roda depan lurus ke kanan atau ke, ingat itu ya. Perhatikan betul-betul fungsinya. Artinya tidak ada fungsi yang lain. Paham sini, Rizal? Bukan fungsi mengarahkan ke atas misalnya. Ya, ke depan, ke kanan. Bagian-bagiannya, perhatikan nomor-nomornya nih. Batang kemudi atau pipe steering handle nomor 1 nih. Nomor 1 menunjuk ke mana dia? Nih. Pegangan ini. Handle, steering handle. Disebut pipa, pipe. Kenapa handle-handle kita ini bolong tengahnya? Ada besinya pejal gitu. Beton neser misalnya dibikin. Jadi dia juga harus ringan karena fungsi pipa itu kan dia ringan. Tapi tidak mengurangi kekuatan. Penghubung garpu. Ini 2. Pengapit stang. Ini penjepitnya. Biasanya di motor-motor gede nih. R-King, GL, apalagi yang biasa kamu modifikasi. Poros stang kemudi nomor 4. Porosnya. Poros itu berarti batangnya. Tadi steering stem yang di awal tadi ada. Nih steering stem, porosnya.
Kones bagian atas atau top konres nih, nomor 5. Ini ada konesnya di sini. Setelah pasangi bearing atau satu set ini ada bearing, ada ininya. Kemudian 6 peluru steel ball atau peluru bearing. Steel ball, steel itu baja, ball itu bola baja. Seal penahan debu, dust seal nomor 7, debu tidak masuk. Yang ke-8 masuk ke dalam sistem ini ya, sistem kemudi. Yang 8 cons bagian bawah atau bottom con rest. Jadi ini satu set ada bearingnya. Kemudian ini. Ada pertanyaan? Bingung? Perhatikan baik-baik. Nanti kalau dikasih soal di kuisis, kamu udah bisa nyontek-nyontek. Karena waktu menjawab soalnya terbatas. Harus cepat. Pemeriksaan dan penyetelan. Perhatikan nih, arah panahnya. Ini digoyang-goyang. Posisikan sepeda motor pada standar tengah dan letakkan balok kayu di bawah mesin agar roda depan terangkat. Ganjal. Atau biasanya kalau berdua yang belakang itu naikin supaya dia terangkat roda depan. Putar batang kemudi ke kanan dan ke kiri, periksa gerakannya lancar atau tidak. Kalau terasa ada yang keras bagian sebelah waktu ke kiri atau ke kanan, tapi kalau kedua-duanya lancar nih bagus nih. Tapi dilihat dulu tadi itu, apakah karena ada kabel, karena selang. Sehingga prosesnya menghalangi tidak lancar. Setel mur penyetel jika perlu. Ini ada mur di sini. Biasa kamu pakai obeng kamu pukul itu kan. Walaupun itu ada kunci SST-nya, ada kunci yang standar digunakan. Tapi biasanya karena kalian terbiasa melihat pekerjaan di bengkel begitu, Anda ikut-ikut juga itu. Dipukul. Longgar aja. Jika masih terlalu longgar atau terlalu kencang, lakukan pembongkaran. Tapi sudah dikencangi juga masih kocak. Itu berarti ada masalah sudah. Atau serba salah, dikencangi dia kekencangan, dikendorkan dia kocak, tidak ketemu lagi sudah. Posisi yang pas, yang nyaman. Berarti memang ada masalah. Anda harus melakukan pembongkaran. Ingat, kekencangan mur kemudi hanya 1,5 kg meter. Nggak boleh berlebihan, patah. Cara kerja sistem kemudi, gerakan stang kemudi diteruskan ke poros kemudi. Jadi ini diarahkan seperti ini. Itu poros kemudi, garpu depan dan roda depan. Jadi dihubungkan, poros kemudi menghubungkan ke garpu depan atau roda depan. Ban depan. Poros kemudi dipasangkan pada bagian depan rangka dan ditahan oleh kon, rest, dan steel ball. Jadi ada kon, rest, dan steel ball. Steel ball ini bola baja tadi. Bola baja terikat. Bukan bola baja yang terhambur seperti sepeda roda itu. Sepeda pancal itu. Nah, itu bolanya berhambur. Kalau ini dia terikat. Kekencangan poros kemudi diatur oleh mur penyetel, tread, com, steering head. Untuk mengurangi getaran pada stang kemudi dipasangkan weight balancer. Ada fungsinya untuk menjaga keseimbangan berat. Pembongkaran poros kemudi. Perhatikan, lihat gambarnya dan lihat urutannya. Lepaskan spion, kabel sepeda motor, kabel rem, tachometer, lampu depan, dan speedometer. Kemudian stang kemudi untuk tipe sport, berikut dengan cover handle untuk tipe cup. Tipe motor itu, motormu itu. Motor yang umum kita pakai. Lepaskan roda depan, lepaskan mur poros kemudi, lepaskan garpu-garpu kiri dan kanan, sok tadi, suspensi.
Lepaskan cincin washer atau ring dan penghubung garpu atas untuk tipe sport. Motor-motor gede kayak punyanya Gladys tuh. Cincin washernya lepas dulu. Lepaskan mur penyetel bantalan kepala kemudi sambil menahan poros kemudi untuk mencegah agar poros kemudi tidak jatuh. Tahan di bawah setelah Anda lepas bagian atas. Jangan Anda kencang dibiarkan jatuh begitu. Nah, itu kalau Anda kerja di bengkel, itu dilihat sama yang punya, mereka akan punya kesan ini orang kerja tidak profesional. Lepaskan kon bagian atas, kones, kita sering menyebut kones atas, dan poros kemudi dari pipa kepala kemudi. Lepaskan peluru baja bantalan atas dan peluru baja bantalan bawah. Itu langkah-langkahnya. Nanti saya lihatkan videonya. Nah, itu menjadi bekal Anda ketika nanti praktek di bengkel. Nah, karena kita melakukan proses melepas ini, kemudian lepaskan roda depan, bannya kita lepas, maka ini membutuhkan waktu yang panjang. Makanya datang lebih awal nanti, sesuai jadwal. Ini kones bagian atas. Ini yang dilepas, ini yang tertempel di bodi motor kita. Di slidernya. Periksa kones atas dan bawah dari keausan. Ausnya ini, kalau kita bahasanya kemakan nggak? Ada goresan nggak? Ini bagian atas, nah ini bagian bawah. Ingat, kalimatnya dalam bahasa Inggrisnya top itu atas, bottom itu bawah. Jika mengalami kerusakan, buka kones pada pipa poros kemudi dengan ball rest remover. Nah, itu ada semacam tracker. Kita kalau tidak ada tracker, mau tidak mau kita pukul pelan-pelan, tapi tidak boleh dengan kasar. Pada poros kemudi dengan pahat khusus, bukan pahat tukang itu, ada khusus. Nah, bisa kita pakai obeng yang memang khusus digunakan untuk memukul itu. Periksa jumlah dan kerusakan peluru baja. Kalau hilang satu bahkan lebih, berarti sudah rusak. Atau dilihat masih ada goresan apa enggak. Jika sepeda motor pernah mengalami kecelakaan, kalau pernah kecelakaan, periksa poros kemudi bagian bawah dan pipa kepala kemudi dari keretakan atau perubahan bentuk, sebagaimana yang tadi di video awal. Ganti peluru-peluru baja, ganti ini. Cincin-cincin peluru bantalan dan kones secara bersamaan. Tidak bisa diganti ininya saja, tapi semuanya diganti. Konesnya ganti, ininya juga diganti. Kalau ini yang tipe berhamburan, loose bolt type, sepeda pancal. Nah, ini yang retainer type steel ball. Nah, ini beda. Dia bantalannya seperti silinder pendek-pendek begini. Kalau ini bola baja. Pemasangan poros kemudi. Nih, perhatikan, pasang kones pada pipa poros kemudi. Pasang. Ini attachment yang tempat pasang. Ini drivernya. Pastikan pemasangan kones pada posisi yang tepat dan lapisi grease. Jangan sekali-kali pada bagian-bagian yang bergesekan begini tidak diberi pelumas. Nah, pada poros kemudi ini pelumasnya adalah grease. Kalau kita sini sering nyebutnya gemuk. Pasang bola baja atau steel ball. Perhatikan. Pasang poros kemudi dan kelengkapannya. Kemudian digerakkan poros kemudi, digini-gini kan. Sudah pas belum? Pastikan poros bergerak dan lancar, baru dilakukan pengencangan. Berapa pengencangan yang dibolehkan? 1,5 kg meter. Kendorkan 1/8 putaran. Setelah dikencangkan, baru dikendorkan sedikit 1/8 putaran. Nah, itu pasti akan ditemukan posisi yang nyaman, tidak terlalu kencang, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu ringan.
Artinya bagi pengendara itu sudah posisi setelan yang pas, pengencangan yang pas. Nanti lihat di videonya yang lebih detail. Nah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan caster dan trail. Perhatikan baik-baik. Ini di dalam sistem kemudi sering ditanyakan nih. Caster itu ini, sudut ini dengan berapa kemiringannya nih? Ini namanya caster. Caster itu sudut ini yang ada tanda panah, sudut kemiringannya berapa derajat. Yang ini lurus, luruskan batang kemudi ke sini, itu namanya caster. Dengan garis mendatar dalam satuan derajat, berapa sudutnya ini? Sampai sini paham? Kemudian trail, apa itu trail? Makanya ada yang mengenal dengan sebutan motor trail. Nah, begini dia, perhatikan yang dimaksud dengan trail. Trail itu ditarik garis begini lurus sesuai kemiringan garpu suspensi. Kemudian ada garis vertikal begini lurus ke atas dari posisi ban menyentuh jalan lurus, kemudian jarak antara ini dengan ini, posisi miring ini dengan ini namanya trail. Penjelasannya, jarak antara titik potong dari garis melalui poros kemudi dengan jalan mendatar ke titik tumpu ban depan di atas jalan. Jadi ini jarak ini dengan jarak ini, itu namanya trail. Sebagaimana motor trail, makanya beda dengan motor bebek biasa. Pengaruh terhadap pengendalian, perhatikan. Makanya kalau kita modifikasi, perhatikan betul yang ini. Caster kecil dan trail besar. Perhatikan. Pengendalian terasa nyaman untuk jalan lurus dengan kecepatan tinggi. Casternya kecil, jadi agak begini dia sudutnya. Agak begini maksudnya, salah, maaf. Lebih miring begini, karena ini artinya sudutnya lebih kecil nanti kalau dia lebih miring. Sampai sini paham ya? Kalau dia begini, berarti sudutnya semakin ke? Kalau dia begini, sudutnya semakin besar. Paham? Sudut itu kan 90 derajat kalau ini. Posisi. Kalau dia posisinya begini, garpu kita itu caster kecil dan trailnya besar, artinya nanti otomatis trailnya membesar ya, karena jarak ini begini dia. Nah, jarak ini ketumpuan ban menjadi membesar ya. Apa yang terjadi? Pengendalian terasa nyaman untuk jalan lurus dengan kecepatan tinggi. Kalau jalan menikung kemudian kecepatannya rendah, nah itu masalah. Makanya motor-motor besar moge Harley Davidson yang dimodifikasi begini, itu tidak bisa berjalan dalam kecepatan yang rendah sekali. Akibatnya beban pengendara semakin berat karena beban kendaraannya. Tapi kalau dibawa laju, enak ya. Kayak di Labangka dulu ada yang modifikasi begitu kan. Pantatnya mau nyentuhan itu, mau nyentuh jalanan. Gedek. Lama-kelamaan bosan juga mungkin ya. Karena memang dia tidak bisa berjalan dalam posisi kecepatan yang rendah. Kalau casternya besar, gini, sudut ini begini dia. Perhatikan, akibatnya kalau begini, ininya juga mengecil. Casternya besar, tapi trailnya mengecil. Apa yang terjadi? Nyaman untuk bermanuver, enak kita manuvernya.
Oh itu aja. Enak dipakai manuver. Kamu kan suka yang begitu ya? Nggak usah itu jauh-jauh. Belok ke bawah laut aja manuver ya. Nikung, nikung ya? Atau enggak mikir-mikir dulu ya? Gangguan sistem kemudi, pengendaliannya berat. Apa itu? Kemungkinan penyebabnya nut atau mur, steering stem terlalu kencang, steel ballnya pecah, bola bajanya pecah, kones aus, grease atau gemuknya udah habis. Karena motor kita itu sering terjemur. Kalau terjemur itu grease yang ada di kendaraan kita itu mencair, atau gemuk itu mencair, akibatnya lama-kelamaan habis. Tekanan angin ban depan kurang. Jadi kalau Anda mengalami pengendalian berat, teliti satu-satu dari yang paling mudah. Misalnya tekanan angin ban depan kurang, oh kencang aja, berarti bukan itu. Kemudian nutnya, steel ballnya, ini kalau mau tidak mau ini harus dilakukan proses pembongkaran. Kalau sudah Anda pahami betul bahwa ini disebabkan oleh sistem kemudi. Stang kemudi cenderung bergerak ke satu arah. Kemungkinan penyebab steel ball pecah, kones aus, grease gemuk kering, steering stem bengkok. Tadi ada di video, steering stemnya bengkok. Garpu depan miring, rangkanya sudah miring. Makanya periksa dulu rangka Anda itu. Makanya ada yang kita sering sebut apa? Center body. Body kita itu dibawa ke bengkel yang sudah memang punya kemampuan itu. Ketika sudah diluruskan ban depan sama belakang, dilihat T-nya, segitiganya ternyata bagus, berarti body. Nanti dia ada cara, nanti bodinya lurus lagi. Itu motor-motor kita tuh karena kita kebiasaan make, lama kita makainya kita tidak sadar bahwa sudah berubah bodinya. Karena sering rebah, sering menabrak sesuatu, jalanannya ini, pokoknya apa aja dihajar gitu kan. Nanti giliran nampak lubang dia berdiri, ya kan? Yang nyaman dia aja, motor yang mengalami masalah. Betul? Sering begitu kan? Hajar aja keburu sudah, telat ngerem, dapat lubang, berdiri aja dia hajar motornya begini. Itu lama kelamaan hajar itu bahasa Arabnya batu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Nanti lebih jelasnya pada saat kita praktik di bengkel. Nah, perhatikan ini persiapan kita masuk ke dalam bengkel. Lihat, baca tulisan di bawah, urutan-urutan pekerjaannya. Ingat ya, ini sudah diganjalin di bawah nih. Gambar lihat, socket wrench, lock washer. Nah, ada kuncinya. Karena kita tidak punya, pakai apa kita? Pakai betel. Tapi tentu mukulnya pelan-pelan ya, jangan kasar. Tuh, ditahan di bawah pakai tangan kirinya. Tuh, tahan ya. Tuh dilepas dulu. Yang bawah kones. Inner rest dan outer steel 23 bolnya. Bagian atas lepas juga. Tuh, pukul. Lihat tulisannya. Nah, itu bukannya pakai
tracker, tapi kalau nggak ada ya pukul pelan-pelan gitu aja. Pelan-pelan, jangan sampai rusak. Tuh, dasil. Pelan-pelan mukulnya. Harusnya pakai tracker. Upper bearing auto rest. Itu tadi bagian atas, yang bagian bawah. Pukulnya pakai palu karet. Jangan pakai palu besi, supaya tidak rusak permukaannya. Nah, makanya diraba-raba gitu, rusak enggak dia. Kasih gemuk, grease. Ini juga supaya dia menempel bolnya tadi. Oh, ini bola baja yang tipe apa? $29. Ingat jumlahnya 29. 23, ingat jumlahnya. Ini sepeda motor begini masih ada ya? Masih ada Dit ya? Harusnya kan yang itu kan, yang sudah terangkai itu kan? Motor-motor lama ya. Nah, itu mau tidak mau Anda ketika memasang itu betul-betul pas. Kalau salah kesenggol bola bajanya, tambur lagi dia. Nah, makanya dia pelan-pelan. Dah, sampai sini enak sudah. Pasang top thread-nya. Jadi mekanik itu memfungsikan semua inderanya. Jangan sampai hanya tangan kanan aja, tangan kiri juga harus berfungsi. Makanya mekanik itu kalau dites begini kurang lebih seimbang. Dicek, putar, udah. Nah, dicek keras enggak, ringan enggak. Nah, baru lock nutnya, mur pengencangnya 83 Newton meter. Masih terlalu kencang. Tapi kalau dilihat dari video ini keras banget. Keras banget ini masih. Kelihatan dari gambarnya. Udah. Kumpulkan tugas sendiri. Yang saya belum
nggak apa-apa, sini. Nanti saya kasih nilai di grup. Kekurangannya apa? Ini evaluasi kita juga menjelang. Kasih nama. Oh, kasih nama. Atau nanti pada saat praktek kita evaluasi. Jelaskan pengertian sistem kemudi sepeda motor. Sekumpulan komponen penghubung yang membolehkan kendaraan mobil, motor, sepeda untuk arah yang diinginkan. Membelokkan apa membolehkan? Membelok. Jadi tulisan-tulisan begini jangan seperti tulisan ketika dokter menuliskan resep. Tulisan yang mudah dibaca. Jadi kalau kita menulis itu paling tidak jangan sekedar kita saja yang bisa membaca. Orang lain bisa baca ini. Rizal bisa baca ini. Bisa baca ya? Bagaimana cara memeriksa kemudi sepeda motor? Ketidakstabilan saat mengemudi. Sulit dibelokkan. Kalimatnya sulit membelokkan roda depan ke kiri dan ke kanan. Dan cara mempergunakan tenaga tangan melalui batang kemudi diteruskan ke garpu depan. Jadi ada penjelasan lagi di sini. Padahal bagaimana cara memeriksanya, bukan lagi cara mempergunakan tenaga tangan melalui batang kemudi stang yang diteruskan ke garpu depan. Kemudi liar nomor 4, bagaimana mendeteksi segala kerusakan pada sistem sepeda motor. Yang ada balap liar biasanya kan, kemudi liar ini. Tapi ini bahasa-bahasa di kampung kita sih begitu, kemudinya liar gitu ya. Jadi perlu juga kita berlatih memadukan bahasa-bahasa lokal itu dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa teknik. Jadi ketika kita berada di daerah lain, ketika kita menggunakan bahasa begini, orang juga bisa paham. Karena kita paham bahasa teknisnya apa, bahasa tekniknya apa. Stang yang susah biasanya saat diajak berbelok. Jadi stang itu diajak gitu. Ayo belok gitu. Stang akan sedikit melawan, artinya susah dikendalikan. Wah, ini jadi bahasanya seolah-olah stang ini benda hidup gitu. Dia diajak, kemudian ketika dia belok dia melawan gitu kan. Ya nanti mungkin perbendaharaan kalimatnya diperbanyak, bahasa-bahasa pilihan itu di bahasa-bahasa ini. Oke, nanti saya periksa, kita evaluasi pada saat di grup WA, kemudian nanti evaluasinya bagaimana sebenarnya itu pada saat kita praktek, setelah praktek. Tapi jangan lupa nanti praktek ada isian yang diisi, isiannya nah ini nanti yang kita kerjakan pada saat praktik isiannya. Oh, enggak bisa. Perhatikan 1 unit sepeda motor, toolsetnya majun, modul, buku manual. Nah ini kembali dijawab lagi. Kemudian Anda sebutkan bagian-bagiannya sesuai dengan gambar yang ada. Nomor 1, nomor 2, apa yang ada? Kalau yang digambar ini ternyata bukan seperti yang kita praktekkan nanti, tidak ditemukan seperti ini, maka kita sesuaikan dengan
peralatan praktek kita. Apa yang dimaksud caster? Apa yang dimaksud dengan trailing? Kemudian, nah itu ada penjelasan itu. Ini ada nama bagian-bagiannya. Ini kita kerjakan. Gambarnya, tempatkan posisi depan, roda depan terangkat, tempatkan sepeda motor pada posisi tegak. Kemudian belok-belokkan seperti ini. Kemudian periksa kelonggarannya, setel. Setel. Kalau enggak ya kita bongkar. Nanti kita bongkar, kita pasang kembali. Paling tidak Anda tahu cara membongkar dan cara memasang kembali. Kemudian bagaimana nanti saya memberikan penilaian. Waktu penyelesaiannya hasilnya seperti apa, ini ada poin-poinnya, skornya. Bekerjanya dengan sistematis apa enggak? Sesuai urutan, runtut, sesuai prosedur. Poinnya 4. Kalau acak-acakan bagaimana? 3, 2 dan seterusnya poinnya. Persiapan bahan. Bahan disiapkan. Pakai sepatu yang tidak slip. Kalau belum punya sepatu safety itu, ya gunakan sepatu yang tidak gampang slip kalau terkena pelumas. Kalau cepat 8-10 menit, lebih dari 10 menit. Makanya diperlukan kerja tim. Tawa terus kenapa? Ada masalah apa? Jadi kita tuh kalau ketawa itu ya kayak sholat tuh. Sholat itu hal-hal yang tidak lucu nampak lucu di dalam sholat tuh. Karena tidak lucu itu biasanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima informasi ini secara diserap dengan sungguh-sungguh. Jangan begitu saja kalau proses pembelajaran ini. Anda harus betul-betul memperhatikan. Mengingat guru itu siapapun pasti mempersiapkan materi pembelajaran itu dengan baik. Maka tugas kalianlah menyimak dengan sungguh-sungguh supaya tidak ketinggalan informasi. Kalau enggak, setiap mengerjakan tugas mesti mengharapkan teman atau dengan kata lain mencontek, karena dia sendiri tidak sungguh-sungguh dalam menyerap informasi. Sampai bertemu lagi kita pada pertemuan yang akan datang di bengkel berkaitan dengan praktek sistem kemudi. Kalau ternyata hari Rabu kita masih ada halangan-halangan, termasuk saya, atau memang sudah ada jadwalnya nanti yang dibuat oleh wakil kurikulum, maka kita ikuti. Masuk lagi praktek, persiapkan diri dengan baik, serius, jangan main, semua mengambil peran. Kalau di sini nampaknya kita akan bagi 2 kelompok nanti. Kuncinya lengkap. Nanti ada 2 motor kebetulan. Nah, satu-satu kita. Yang perempuan kita bagi 2 juga, supaya nanti imbang kekuatannya. Nanti tinggal saya bagi siapa-siapa yang kelompok 1, yang kelompok 2 siapa. Nah, sambil menambah referensi kalian mengenai persiapan praktek tadi, Anda bisa lihat-lihat di YouTube. Nanti saya kirimkan juga linknya di grup WA. Jangan sampai paket-paket yang dibelikan sama orang tuanya itu tidak dimanfaatkan untuk belajar dengan baik. Dipakai Mobile Legends, Free Fire gitu. Habis paket kita. Padahal kita ini masih berstatus sebagai pelajar, di mana kita ini diminta untuk serius dalam proses-proses pembelajaran. Jangan sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, Bapak mengingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan masalah besar. Karena kalau sudah kena COVID itu masalah yang besar sekali. Kalian yang abai, iklannya di TV itu, ibu yang menuai. Kamu yang santai-santai merasa ini biasa-biasa saja,
ternyata Anda tertular misalnya walaupun tanpa gejala, pulang ke rumah, kemudian mengakibatkan adiknya, kakaknya, saudaranya, ibu, bapak, acil, tantenya, kaiknya malah tertular. Ini berarti masalah. Semua kita punya tugas untuk tetap waspada dan menjaga diri, tetap menjalankan protokol kesehatan supaya tidak membawa masalah, berdampak besar bagi keluarga kita. Ya, kita berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini dihindarkan dari segala bahaya, musibah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan hati mulai. Berdoa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salim kan, Pak? Hati-hati di jalan, jangan macam-macam. Jal, jangan malas ke sekolah, Jal. Rajin aja, Jal. Ya, begini dulu.